Aziz mengetahui Ya. bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Ya. Lanjut baca ayat yang berikutnya, terjemahnya saja. Skip, lanjut buat saya. Ya, yang keempat, 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ulangi. Fokus Bapak Ibu, silakan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Aku siapa ini? Nah, lanjut. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Ini salah satu tafsir. Ya. Tadi Yusuf berkata, dan aku juga Yusuf. Bapak Ibu, halo Pak. Fokus. Kalau kita ikut tafsir yang dibacakan tadi, ini tafsir kemana Bapak Ibu? Seolah-olah terkesan Yusuf ngaku bersalah. Fokus Bu. Seolah-olah Yusuf mengaku bersalah. Mengakui kesalahannya, dia mengatakan innan nafsala amaratu bisu. Iya, saya bersalah. Kan nafsu itu condong kepada yang buruk. Nah, kok Yusuf mengaku salah? Ya kan? Padahal kan Yusuf nggak ngapa-ngapain. Betul? Nah, Bapak Ibu udah nyambung sekarang. Jadi kita ingin kembali pada tafsir yang kedua. Di ayat yang kedua, yang pertama tadi itu kata-kata Zulaikha. Jadi yang dikuatkan oleh ulama tafsir. Kata-kata siapa? Zulaikha. Inilah aku, saya nggak mengkhianati suamiku. Saya nggak mengkhianati Yusuf, tidak. Kan memang nafsuku itu memang cenderung pada yang buruk. Nah, nyambung? Ini nyambung apa Bu? Ya itu tadi yang nyambung. Ya Pak, ini penting. Jadi masalah tafsir Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Yusuf yang berkata, nah kalau Yusuf berkata, loh kok Yusuf kok ngaku salah? Gimana? Sehingga dia mencet. Kenapa kok salah? Karena manusia itu condong pada yang. Nah itu kan nggak nyambung betul? Kenapa? Yusuf nggak bisa apa-apa. Bahkan sudah di apa bahasanya Bu? Sudah direkomendasi oleh ibu-ibu kemarin. Nah, ibu berkata apa? Yusuf itu nggak ada yang salah, nggak ada yang buruknya, gitu? Nggak ada buruknya sama sekali. Udah tidak, mungkin awal lagi jauh-jauh juga enggak. Dikata siapa? Ibu-ibu kan kemarin. Nah, kalau dikatakan Yusuf yang berkata, ya nggak nyambung. Sehingga Bapak Ibu, ini tafsir ya. Tadi kita nggak menyalahkan. Ini tafsir. Jadi ayat yang ke-52 itu kata-kata Zulaikha yang rojih, yang kuat bagi para ulama. Beliau mengatakan atau dia mengatakan, saya tidak mengkhianati suamiku. Jelas? Nah, kemudian yang ke-53 beliau berdalil wa ma ubari'u nafsi. Saya tidak mensucikan diri. Karena memang innan nafsa la ammaratun bisu. Memang nafsu itu condong pada yang buruk. Kenapa Zulaikha begitu? Ya gitulah. Nah, boleh dibaca kita. Ya gitulah. Ya. Karena nafsu itu memang condong pada yang buruk. Jadi ini minta dimaklumin Bapak Ibu ya. Namanya excuse apa ya? Permisif, permintaan maaf. Minta maaf Bapak Ibu ya. Itu kayaknya ini lebih cocok Bapak Ibu tafsir yang atau yang pertama yaitu siapa yang berkata Zulaikha. Dan dia beralasan bahwa dia tidak bermaksud
mensucikan diri, tapi bukan manusia itu punya condong yang buruk. Inna nafsa la amartum bisu. Nyambung ya? Jelas? Jelas? Udah. Pakat Bapak Ibu. Sekarang gini Bapak Ibu ya. Yulekho menyatakan wa ma ubari'u nafsi. Kata dia Yulekho, pemerintah Yusuf ya Pak, betul ya? Ya. Saya tidak bermaksud untuk mensucikan diri. Kenapa? Memang saya, kok saya? Siapa Bu? Yulekho. Memang Yulekho, ya manusia biasa. Ya. Tidak bersih-bersih amat Bapak Ibu. Ya, tidak suci-suci amat. Manusiawi. Dan memang maaf ya lawan jenis, ya suami sering pergi, halo Pak, suami sering pergi di rumah dengan seorang pemuda yang subhanallah Bapak Ibu ya, maka ya manusia, ya sehingga beliau mengatakan kalau manusia itu punya condong potensi negatif. Inna nafsa la amartum bisu. Karena Bapak Ibu jemaah, yang pertama ada 3 kelompok, 3 macam nafsu. 3 macam nafsu. Catat ini penting. Nanti kita akan mengukur kita yang mana nih kira-kira. Maksudnya kategori mana? Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah bahasa kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang condong, bahkan menjerumuskan. Amarah itu amrun itu perintah, yang menyeret kepada yang buruk. Nah, bahasa kita namanya nafsu amarah. Nafsu amarah. Nafsu yang potensi negatifnya lebih dominan. Nafsu yang potensi buruknya lebih dominan. Namanya nafsu amarah. Ini ayatnya. Inna nafsa la amarratun bisu. Yang kedua, Bapak Ibu, ada nafsu lawamah. Nafsu apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Menyambung tuh. Nafsu lawamah. Orang Jawa alwamah. Ini wong alwamah. Nafsu lawamah. Lawamah itu apa? Tidak pernah puas. Apa Bu? Nafsu apa? Serakah. Apa? Serakah. Buruk ya. Itu nafsu lawamah. Manusia ini di bawahnya yang pertama. Yang pertama itu potensinya besar. Ya. Kalau persentasenya barangkali 90,9% itu amarah itu. Itu namanya nafsu amarah negatif. Kalau ini ya amah Bapak Ibu. Tapi di bawahnya yang pertama nafsu lawamah. Yang ketiga nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, nafsu yang adem, ayem, masya Allah. Sumeleh, apa? Sumeleh, delilah, alhamdulillah. Pasrah, kersane Gusti Allah. Apa tenang? Ya, sudah matang, sudah mapan. Ya, sudah teruji karena imannya Bapak. Sudah nafsul mutmainnah. Nah, monggo sekarang Bapak Ibu, kira-kira kita yang mana nih? Yang mana Pak Bu? Gak usah bilang sekarang. Nanti malam coba mengukur Bapak Ibu. Yang mutmainnah yang bagaimana itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ridho atas apapun ketetapan Allah. Dia ridho. Panas alhamdulillah. Sinyang gawang oke. Halo.
Panas, alhamdulillah. Kenapa? Disokong. Hujan, alhamdulillah ada. Betul? Ya, apalagi Bu? Semuanya alhamdulillah. Itu mutmainah. Itu mutmainah. Ya. Suami, halo Bu? Apa? Suami belum pulang-pulang. Oh, Kalau saya Alhamdulillah. suami rewel, alhamdulillah. Nambah pahala. Alhamdulillah, sabar. Sabar. Ya. Suami nerimo, alhamdulillah. Bojoku nerimo. Halo Pak. Istri cerewet. Alhamdulillah. tenangnya. Enam. Jalan ke surga. Nyanyian surga. Angel Pak. Halo Pak. Berat ya. Ini naik sabar. Radiyah tambah radiyah. Ya radiyah. Ya apa-apa ridho dan ridho. Semuanya alhamdulillah. Ya berat-beratnya la haula wala quwwata illa billah. Semuanya alhamdulillah. Berat-beratnya la haula wala quwwata illa billah. Berat lagi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Betul? Dan jiwa yang mutmainnah. Ridho apapun kondisinya, ridho apapun keadaannya, ridho apapun takdirnya semua yang mudah. Karena dia ridho dan ridho akhirnya mardiyah. Allah meridhoinya, subhanallah. Allah meridhoinya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Masya Allah. Itulah orang beriman yang ahli surga. Ini yang jiwa mutmainnah. Yang lawamah tadi Bapak Ibu. Ya, manusia kadang-kadang keluh kesah. Ya, kadang-kadang keluh kesah. Itu lawamah. Halo Bu. Isi sambal ke, halo, nyambel enggak? Boleh nyambel ke jadi baik itu. Kepedesan. Kalau pedas. Kalau pedas terlalu asin, kurang ini kurang itu. Ya sabar, halo Pak. Memang manusia jiwanya amah. Oke. Setelah manusia jiwanya amah, lawamah. Wong Jawa Bawi harus gampang banget alwamah gitu. Udah ngajubillah. Nah, Bismillah. Nasta'in. Iya Bapak Ibu, yang pertama tadi nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini Bapak Ibu, Masya Allah. Rautan angin Bu, halo Pak, apa? Rautan angin, rang-rong ini. Ya, banting gelas, banting piring, nabrak pintu, Masya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, karenanya Allah Akbar, subhanallah, karenanya ada doa yang rutin dibaca. Bahkan kalau Bapak-Bapak memperhatikan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini doa Pak. Diucapkan dalam mukadimah kita khutbah dan kita. Itu maksudnya. Wa na'udzu billahi, berlindung pada Allah dari apa? Min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kita. Masya Allah. Ya. Kenapa? Memang ada potensi. Manusia manapun ada potensi buruknya Bapak Ibu. Ada. Hanya kadarnya berbeda. Nah, ya pagi doanya Pak Ibu Bapak agar kita terhindar dari nafsu amarah. Alimal ghaibi wasyahadah. Lanjut. Wa tiras samawati al-ardh. Terus. Berapa? A'udzu bika min syarri anfusina. Betul? Lindung pada Allah dari apa? Keburukan jiwa kita. Itu tiap pagi sudah berbaca. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Lanjut. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma jur aurati wa amin rohani. Allahumma fatni Min baini yadayya wa min khalfi wa yamina
Shimali. Wa min fawqi Wa min- wa a'udzu bika an ubtala Min- ya atau bika an ubtala min tahti. Alimul ghaibi wasyahadah. Wa terus samawati wal terus Rabbul Alamin wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirka. Ya, itu doa agar kita terhindar dari buruknya nafsu. Buruknya nafsu. Kembali pada ayat. Yulekha mengaku pertama dia tidak ingin merasa suci, wa ma ubariu nafsi. Memang gak suci banget, gak suci amat. Tapi memang ada condong, itulah mengkodratnya manusia. Innan nafsa la ammaratun bisu, karena jiwa itu condongnya pada yang buruk. Ini kata-kata siapa? Zulaikha. Dibaca ulang Mbak respon. Ya, ayatnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun Ammaratun. innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Illa ma rahimah rabbi. Ibu, bapak, semua jiwa punya potensi atau berpotensi condong pada yang illa, masya Allah, kecuali ma rahimah rabbi, jiwa-jiwa yang disayangi Allah Tuhanku. Kecuali jiwa-jiwa yang disayangi Allah. Iya Bapak Ibu, masya Allah. Ini Pak, fakta nyata. Ada orang mau, ya Allah. Ini Pak, kita punya jamaah, masya Allah Bapak Ibu. Kalau Ibu, kita punya jamaah, sampai semua teman-teman mengatakan, wong iku bisa awake kabeh hati nih. Halo? Seluruh tubuhnya itu hati. Masya Allah. Gak hanya di dada itu hatinya. Kabeh sak tubuhnya itu hati. Paham maksudnya Bu? Halo? Ibu, ini ada orang, masya Allah, luar biasa. Sampai teman-teman saya angkatannya saya mengatakan, ini orang ibu ini masya Allah, seawai kabeh hati. Orang mau jodoh itu hatinya, malah sampai akhir. Orang kok nggak pernah, ya Allah, mau sampai mesem. Halo? Apa Bu? Mau sampai syukur dan syukur, pasrah serah. Halo? Pasrah serah. Allah, iya ada itu. Itu orang yang marahi marabi. Umumnya kita Pak, ya sahabat tapi kadang-kadang ya harus sahabat juga. Illa marahimah Rabbi. Ada orang yang seluruhnya masya Allah, nyaman, santai, sabar, ikhlas, ya Allah. Ini anugerah. Apa? Anugerah. Orang kok segitunya ya, masya Allah. Kebayang Pak? Halo? Kebayang? Ya, namanya keluarga Pak. Sekali-kali sarapan telat, orang apa-apa. Halo? Kurang asin, penak oleh larang. Kurang pedes, alhamdulillah, oleh larang. Halo Bu? Dulu masak, orang apa-apa, malah poso. Ada Bu? Ya data orangnya. Orang kayak itu. Ada juga. Oh enggak ada. Ya Allah. Itulah orang-orang yang memang jiwanya apa? Jiwanya itu penuh dengan kasih sayang. Illa marahimah Rabbi. Curahan kasihnya Bu, itu tidak hanya di hatinya, tapi seluruh dari pandangan matanya, ucapan mulutnya, telinganya, gerakan tubuhnya, semuanya kasih sayang. Illa marahimah Rabbi. Ya Allah Bapak. Jamaah, siapa itu? Siapa itu? Yusuf. Rasul ini Pak. Rasul. Gak ada yang spesial Pak. Ini kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, iya. Disakiti,
diancam, bukan diancam, betul-betul mau dibunuh gitu. Nggak ada rasa dendam sama sekali. Dengan saudara-saudara nggak dendam sama sekali. Tidak ada sama sekali. Difitnah, dihujat oleh Zulaikha dan ibu-ibu, santai saja. Halo, santai. Bantu orang, halo Pak, bantu orang. Siapa yang dibantu? Itu pemuda yang keluar penjaranya, nonton, dibantu bebas Bapak Ibu. Hanya satu pesannya, ojo lali. Kok ya lali? Iya. Tahu-tahu datang minta bantuan lagi Pak. Kalau kita, bagusnya. Ini tidak, Masya Allah, santai ya Allah. Dan jiwa yang dirahmati Allah, illa marahimah. Ya pada umumnya memang jiwa itu potensinya buruk. Ada potensi tidak baik, kecuali illa marahimah, kecuali yang dirahmati. Karena Bapak Ibu selalu doanya Allahumma arhamna, Allahumma arhamni, Allah rahmati kami, rahmati kami, rahmati jiwa kami, rahmati mata kami, rahmati mulut kami, rahmati semuanya tubuh kami, rahmati, Masya Allah. Nah, salah satu caranya dengan ngaji Al-Quran, ngaji Al-Quran yang penuh dengan rahmat kasih. Karena Allahumma arhamna bil Quran. Di antaranya Bapak Ibu, kamu diberi murah rezeki tidak Mekah. Yang di haram Bapak Ibu di Mekah sana, Masya Allah, setiap saatnya kapanpun, siang, malam, pagi, sore, Bapak Ibu, Allah taburkan semua 120 rahmat. Berapa? Ya, yang memenuhi manusia. 60 rahmat bagi mereka yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat. Orang yang lihat Ka'bah dok, hanya lihat dok, duduk anteng lihat Ka'bah, subhanallah, 20 rahmat. Sehingga 120 rahmat penuh ditabungkan pada siapa? Orang yang ada di tanah haram, yang tawaf, sholat dan melihat Ka'bah. Sehingga Bapak Ibu biasanya kundur haji, kundur haji sejuk, damai, guyang-guyu, sumai, loma, Masya Allah. Dikasih tenang itu. Apa? Gak umroh tenang. Pulang haji kok anak menengah, kurang. Kalau kurang, oleh mungkin kurang terus itu Pak. Kita mantuk itu. Tapi kalau makan mantuk itu. Apa? Pulang haji kok malah jurkaan, malah malaman. Oh, kenapa? Gak ada rahmat. Dia keluar lama tapi belanja dong. Aduh. Gak tahu tapi belanja. Illa marahimah Rabbi. Lanjut Pak Rizkul. Inna Rabbi la ghafurah. Inna Rabbi sungguh Rabbku. Kata siapa tadi? Kata siapa? Disebut Zulaikha. Nah, kalau Zulaikha yang berkata, yang itu tafsir kuat, Inna Rabbi sungguh Rabbku Tuhanku la ghafurur rahim. Maha pengampun lagi, maha. Loh, Ustaz, kalau itu Zulaikha beriman, iya. Dia beriman, tapi memang banyak kemusyrikan. Ini jawabannya. Jelas? Kalau Yusuf yang berkata jelas, Yusuf itu beriman. Tapi ternyata ada yang Zulaikha yang berkata, Zulaikha berkata, Inna Rabbi sungguh Rabbku la ghafurur rahim. Loh, berarti Zulaikha beriman? Iya, jawabnya. Zulaikha beriman, hanya ada kemusyrikan. Orang musyrik Bapak Ibu sekali-sekali itu ingat Tuhannya, ya kan? Cuma itu kalau berlaku kita Bapak Ibu, kita ya orang musyrik Bapak Ibu, ya. Suatu ketika ingat juga, dia sakit, ya Allah, loh, insya Allah. Tapi boleh no dukun loh. kumat. Dia ingat punya Tuhan, Rob Allah SWT. Tapi
kecampuran sihir. Orang Mekah juga begitu. Ngaku siapa yang ngasih hidup? Allah. Ngasih makan Allah. Tapi kok nyoba berdalam? Nah, syirik umat baru. Zulaikha juga sama, dia itu beriman hanya ada kemusyrikan. Karena dia berkata, Inna Rabbi lagafurur rahim. Karenanya, kelak nanti ceritanya akan menikah dengan Nabi Yusuf. Baik. Yang kedua, Pak. Ayatnya. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Yang artinya, dan raja berkata, ya, bawalah dia Yusuf kepadaku, ya, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Allah Akbar. Lanjut. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia, raja berkata, Ya, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi Masya di Allah. lingkungan kami dan dipercaya. Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Waqala al-maliku. Waqala dan berkata. Siapa? Al-maliku. Ya. Ceritanya Bapak Ibu, ya. Jadi Yusuf sudah ketemu dengan raja. Siapa yang membawa kemarin? Pemuda itu suruhannya raja. Nah, lah datang sana, pertama sidang dulu dengan ibu-ibu kemarin, nah klarifikasi, kita sudah clear, bebas, baru Yusuf akhirnya Nabi Yusuf berangkat ke kerajaan di Mesir. Ketemulah raja kan Nabi Yusuf. Waqala berkata, al-maliku malik. Oh tuh nih sini, bahas ini masuk. Waqala al-maliku tuh nih astahlisu. Nah, minta agar Yusuf dimasukkan, dipertemukan. Bahkan akhirnya raja mengatakan astahlisu, akan dipilih. Masya Allah. Ibu, Bapak, halo. Ini banyak pelajaran politiknya, Bapak. Banyak apa? Pelajaran politik. Nah, apa itu? Biar keren, nyambung-nyambung, Bapak. Ya. Bagaimana seorang raja itu memilih pembantu-pembantunya. Nah, ini judulnya. Bagaimana presiden memilih menteri-menterinya. Mestinya Bapak Ibu, ini pelajaran yang sekarang ini tidak waton, karena mungkin utang budi, ansih utang budi, apalagi politika-politikanya, apalagi pesanan orang. Nah, jadi memilih orang yang betul yang sudah teruji. Pertama apa? Dia kejujurannya, nah, integritasnya, akhlaknya. Berikutnya, dia pasti kepandaiannya dan keahliannya. Itu Pak penting. Itulah Yusuf. Ya. Kejujurannya, kepandaiannya, kemudian apa? Integritasnya, akhlaknya, karakternya. Berikutnya apa? Dia keahliannya, kemahirannya. Nah, itulah yang dipilih oleh raja. Jadi nggak waton. Itu sudah diperhatikan oleh raja. Sejak dulu pertama kali sidang, gitu. Dia dituduh orang yang menggoda istrinya, ya, diuji, ternyata enggak. Kalau demikian di penjara pun juga enggak berontak, enggak juga demo Bapak, enggak apa, menolak enggak, manut saja. Bahkan daripada difitnah, asyidna hakulai lebih baik di penjara daripada, nah, di penjara Pak, rela di penjara daripada difitnah. Ini semuanya diperhatikan oleh ini orang baik banget, jujur, amanah, berintegritas. Dia malah punya keahlian. Punya apa? Keahlian. Apa itu? Mengawinkan atau mentakbirkan ini. Bisa terus semua orang di sini nggak mampu. Wah, ini luar biasa, Pak. Ini istimewa, keren. Akhirnya dia akan astaghlisu. Aku mengangkat, memilih. Ini kata siapa? Kata raja. Dibaca lagi Pak Rizpul. Falamma kallahu qala
Ya. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Masya Allah, langsung Pak ditunjuk. Jadi ini bayangkan, halo Pak, bayangkan seorang presiden mengundang di Ambalang. Di mana? Pencetak satu ke Mesir. Diundang, bincang-bincang 1 jam. Setengah jam, gitu, kemarin gitu kan? Nah, kemudian langsung ditunjuk. Malam kalamahu, tadi bicara, apa tadi bicara tentang program-programnya, visi-visinya, baru kemudian ditunjuk. Apa tadi Pak? Betul bahasanya? Qala innakal yawma ladaya makinun amin. Al-yawm, sejak hari ini, mulai hari ini, hari apa? Dan hari Selasa ya. Pada hari itu ya, nggak tahu harinya apa kan, nggak usah ditanya itu. Nah, nggak penting, Selasa baru ya, atau Jumat nggak tahu ya. Kata beliau, hari ini ladaya pada sisiku ente Yusuf makin posisi yang tinggi, Pak. Ini namanya pengangkatan. Apa? SK. Pengangkatan sebagai pejabat pembantu raja, pembantu presiden sebagai menteri. Lanjut. Baca lagi. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Baik, ini kata Yusuf. Qala berkata Yusuf, ij'alni ala khazainil ardh. Raja, kalau begitu saya minta deh, atau usul, ij'alni, angkatlah aku. Jadi apa? Khazain ardh. Sebagai apa? Daerah. Khazain itu khazanah itu apa bahasa kitanya itu? Gudang. Ya, bagian apa? Keuangan. Pengelola harta kekayaan negara. Itu maksudnya. Nah, kok minta? Nah, ini ya Bapak Ibu. Kok minta? Nabi Yusuf tidak minta Bapak Ibu, hanya memilih dua hal yang berbeda. Nggak minta, tapi memilih. Karena saya sudah ngasih amanah. Ada Pak jadi menteri. Kan banyak menterinya itu. Bagian keamanan, dalam negeri, keuangan, beliau bagian apa? Keuangan. Bagian apa? Kasna, khazain apa? Kita bahas Pak Ibu, ini penting sekali. Nah, yang pertama bahwa siapapun, ini kita Pak kontennya, tidak boleh meminta jabatan. Kemudian kita bisa diskusi. Nabi bersabda, la tas'alil amarah. Jadi sahabat-sahabat itu, Anda jangan minta amarah sebagai pemimpin. Baca kita hari ini Pak, jangan kampanye untuk mencalonkan diri. Nah, kata Nabi, kalau ada orang yang minta jadi presiden, menteri apapun namanya, gubernur, wali kota, kalau dipilih, wukil ta'ilaya, akan dibiarkan Allah. Amrun dari. Tapi kalau nggak minta, kalau diminta, dipilih, diangkat, maka inta akan ditolong oleh Allah. Ini penting Pak, prinsip. La tas'alil amarah. Jangan minta dipilih. Tapi kalau ditunjuk, warga mengusulkan, akan diberi pertolongan oleh Allah. Tapi kalau hendak, kalau dia minta dipilih dan jadi, justru akan ditinggalkan oleh Allah. Bingung akhirnya. Jadi tidak boleh minta menjadi pemimpin. Nah, Yusuf bukan minta, tapi milih bagian, milih di bidang. Kenapa? Dia sudah dipilih oleh raja, hanya memilih bagian. Kenapa kok pilih bagian keuangan Bapak?
skillnya. Kok nggak milih bagian agraria atau apa gitu? Bisa bagi-bagi laut. Biar keren kalau tahu sendiri. Gitu? Kan itu kan nggak hanya bahasa Pak, bahkan bahasa kuliah Bapak Ibu. Kan kita katakan gitu, ini bagian bahasa, ada bagian banjir. Ya. Kenapa Yusuf memilih bagian keuangan? Ini penting. Pasti kompetensinya, yang pasti Pak Eka pada waktu itu memang banyak korupsi, banyak apa? Menghambur-hamburkan uang. Nah, keren, ya Allah. Bapak Ibu, ini kata para ulama kita semuanya sepakat bahwa ketika di negeri manapun, termasuk negeri entah berata, negeri apa? Kalau ada seorang siapapun Pak yang merasa mengaku memiliki potensi yang paling baik, maka fardu ain hukumnya. Ya. Jadi kalau negeri ini terbukti dengan berbagai macam rekomendasi dari departemen apa semuanya kehebatan tentang ekonomi, maka dia wajib ain hukumnya. Dia harus mengatakan saya menteri keuangannya, gitu. Sebab Pak, saya bisa mengatur keuangan. Kalau saya banyak hutang, efektif, MBG jalan, halo. Di negeri mana Pak? Tak berantah ya. Konoha ya. Itu wajib. Kalau ternyata ada 1-2 orang maka hukumnya fardu kifayah. Nampaknya Yusuf sudah paham, hanya dia dok yang ahli. Hanya beliau dok yang ahli. Bapak Ibu, namanya menteri, hanya ilmunya asli keuangan dok. Tapi juga harus ada tekad baik kejujurannya. Banyak pakar Pak, bahkan keuangan itu. Tapi yang punya kemampuan untuk bagaimana memanage uang itu tidak semuanya orang. Betul. Dia nanti Pak. Tapi kalau dia lemah, nggak bisa menahan, nanti pengajuan anggaran Bapak, Masya Allah. Bapak, Ibu, perhatikan. Ini contoh kecil. Ini di negeri kecil saya Bapak Ibu. Negeri mana? Kecil. Maaf ini Bu Nur, Bu Fron ya. Tampilan keuangan ya. Kita Pak punya keuangan di sana Bapak Ibu. Ya. Saya katakan kita sudah punya namanya anggaran tahunan. Sudah Pak, artinya ada. Kemudian RA-nya juga ada, sudah. Saya percaya dia Bapak Ibu. Nah, saya katakan bukti. Bagian keuangan itu harus pelit. Apa? Harus pelit. Paham tak Pak? Nah, maaf aku jadi yang soalnya kalau keuangan ini harus pelit. Kenapa pelit? Ya normatif saja Pak. Ternyata Bapak Ibu, ternyata di lapangan Masya Allah, proposal masuk. Wah, kalau gini bocor ini. Nah, Bapak ya. Hanya saya Pak pesankan, karena itu program Bapak ya, saudara saya di sana. Terus masuk, harus ketemu saya dulu. Jawab ya. Apanya? Banyak yang ngerti keuangan, tapi yang bisa mengatur kondisi nanti sekali itu enggak semuanya orang Pak. Kalau keuangan kan jor-joran Pak, wah bangkrut. Paham Bu? Keuangan kok lomo, wah Nggak bisa bangkrut. harus pelit. Pelitnya itu apa? Sesuai dengan sudah normatif saja. Kalau bisa bahkan dihemat. Ya Bu, punya program apa ya? Ustaz Putih, ini ada acara, Masya Allah. Nah, apakah harus ke sana? Apa harus beli? Ini contoh saja. Artinya apa? Banyak yang tentang keuangan tapi tidak semua bisa mampu mengendalikan tekanan dari bawah. Proposal. Nah, itu adalah Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Dia tahu persis. Hanya beliau yang mampu, kan beliau memilih. Maka diberikan jawaban terkait keuangan. Jelas? Baik. Itu kenapa ya Yusuf minta. Jadi dia nggak minta jabatan tapi minta memilih bagian jabatan tertentu. Lanjut Pak. Respon. Ini hafizun alim. Nah, Bapak ini dia saya. Beliau berani menjamin
apa namanya Pak? Ini bukan umum, tapi dengan jaminan ini hafizun amin. Saya ini adalah ahlinya menjaga apa? Keuangan agar tidak bocor, dan amin pasti jujur. Jamaah, boleh nggak kita mengatakan saya ini orang baik loh, boleh nggak? Pak boleh kok menjawab. Ada Pak? Boleh nggak boleh? Nah, itu dibahas oleh para ulama. Boleh nggak begitu? Tadi kan katakan saya adalah orang terbaik, pilihlah saya, cobloslah. Boleh nggak Pak? Karena bisa begitu. Saya wa ana hafizun, wa ini hafizun. Saya ini orang yang pandai menjaga. Menjaga apa? Ya keuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, zaman Rasulullah, zaman kapan? Ada dua bendahara beliau. Ini yang terkenal dalam hadis. Satu namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Kedua namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjaga gudang Pak, namanya Baitul Mal. Baitul Mal, gudang negara Pak. Dalamnya macam-macam. Dulu kok, sekarang ada bulog bisa beras stok khusus, bank untuk uang stok khusus. Dulu enggak. Baitul Mal itu ya ada emas, dinar, peraknya, ada korma, gandumnya, semua ada di sana. Yang jaga siapa? Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Gantian masih simpan Bapak Ibu. Nah, suatu ketika ini yang sudah saya ceritakan, kok malam hari Bapak Ibu ada sosok manusia yang masuk. Sosok manusia yang masuk, kelihatan bayangannya, kelihatan bahkan bulunya kelihatan Bapak. Disapa, Ajiniyun anta amnisi. Ente nih jin atau manusia? Ajiniyun itu bahasa Arab. Ajiniyun anta, ente itu jin atau manusia? Hanya ada jini. Jini itu bahasa. Ada di bangsa jin itu bangsa manusia. Jin nggak jujur. Kalau manusia kan nggak jujur. Ini jin jujur. Jini, saya itu jin. Kalau manusia kan enggak. Anda itu siapa? Kucing. Ya, malah kucing, menungso. Nah, lihat. Poinnya apa Pak Bu? Dia mengatakan saya itu orang yang aminun, jujur. Kenapa kok kurang itu kurmanya? Jin yang ambil ya Rasulullah. Jin siapa ya bangsa jin? Orang jin yang selahiran orang. Jin yang jin. Nah, itulah fungsinya kenapa dia itu mengaku orang yang paling mampu menjaga dan orang yang paling jujur. Itu boleh. Itu boleh. Dan yakin memang dia yang paling ahlinya. Kalau enggak ya jangan pura-pura atau bahkan berbohong. Lanjut Pak. Yang ketiga. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, itu tadi kisah Nabi Yusuf ya sudah diangkat sebagai bendahara kerajaan atas permintaan rajanya. Setelah raja mengetahui tentang track recordnya, integritasnya, akhirnya Nabi Yusuf memilih bidang keuangan atau bendahara dan mengaku sebagai orang yang paling mampu menjaga uang negara dan orang yang paling jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Demikian kajian kita. Mohon maaf Bapak Ibu, pekan depan libur sekali saja. Insya Allah. Baik, monggo yang mau menanggapi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dalam hal memilih pembantu seperti yang dialami oleh Raja tadi, dalam hal kelas lingkungan pergaulan yang bawah saja, Ustaz, memilih teman itu kalau bisa disederhanakan, di sana kita memilih teman yang asik. Asik bukan hal istilah pergaulan, Ustaz. Asik itu
akronim dari A-nya itu, kalau kita berteman dengan dia, di sana kita bisa menambah ilmu agama atau bisa meningkatkan akhlak. A-nya misal. Dan kalau S-nya, bisakah kita menambah ilmu tentang kesehatan. Kalau I-nya, bisakah kita juga bisa jadi teman itu bisa menambahkan ilmu, entah ilmu agama atau ilmu yang dunia misalnya. Sedangkan K itu kalau kita menemukan teman itu, hidup kita menjadi punya ketentraman, kenyamanan. Sulitkah di zaman sekarang ini teman-teman yang asik itu bisa kita dapatkan? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, derivatif dari nafsul mutmainah itu adalah orang yang mempunyai sifat hayyin, yaitu punya jiwa yang tenang, ketenangan. Dan salah satu hayyin ini adalah orang yang badannya tidak tersentuh api neraka, di mana ada 4 faktor. Orang-orang yang mempunyai sifat antaranya hayyin, layyin, qabrin, dan sahrin. Nah, kita memupuk supaya nafsu mutmainah itu mempunyai imbas derivatif sehingga kita mendapatkan sifat-sifat yang tubuh kita tidak disentuh oleh api neraka. Sulitkah ya Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu, ini istilah baru. Pilih teman yang asik. Apa? Ya. Yang pasti gini baik dengan Bapak Ibu semuanya ya. Allah menghentikan surah At-Taubah. Dulu kita sudah lewati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang yang shadiqin, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang baik. Halo Bu, orang yang cakep. Siapa Pak? Orang yang cantik. Kalau Bapak milih yang cantik itu, kalau Ibu milih yang cakep. Ibu, kalau Ibu saya tanya cari pasangan yang cakep, apa kriterianya? Apa kriterianya? Dan ini kalau pola betul. Pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Ya. Kalau Bapak mau yang cantik Pak, yang berwarna mungkin maaf ya. Yang itulah cantik. Yang rata-rata ukuran duniawinya. Rata-rata apa ukuran duniawinya. Padahal kita harus mengacu pada ukuran Allah dan Rasulnya. Kalau ibu, ada Bu, milih yang cakep itu, kata Allah, siapa itu? Qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pilih orang yang qawwam. Qawwam itu penegak, menegakkan ibadahnya, menegakkan akhlaknya, menegakkan keadilannya, kejujurannya. Itu kerjanya. Itulah cakep sesuai dengan Al-Quran Allah. Ya. Baiklah. Kalau bapak yang ibu perempuan, calon istrinya, calon mantunya, tolong. Fasolihatu, qanitatun, hafidhatun, dilgabi bimahfidhallah. Yang qanitat, yang patuh, yang taat, yang bisa menjaga keluarganya, menjaga kehormatannya. Itulah solihah versinya Al-Quran. Versinya Al-Quran. Nah, tadi Pak Eka mau bersingkat, mau asik, mau apa, silakan. Yang pasti ya. Tidak sekedar fisiknya, background pendidikannya, perguruan tingginya, enggak. Ya. Nabi sudah memberikan contoh. Yang baiknya apa? Yang tablik, yang amanah, yang fatonah, yang apa lagi? Sidik, tablik, amanah, fatonah. Itulah yang baik, Pak. Baiklah. Punya sifat sidik. Dalam segala sidik ucapannya, alias omongannya, itu yang dikerjakannya. Sidik keyakinannya, kalau itu dengan agamanya, iman kepada Allah, itu sidik. Amanah, fatonah, tablik. Jadi monggo Pak, itu singkatan, silakan mau asik apa. Itulah apa teman menjadi
bendahara di kantornya, menjadi asistennya, menjadi menterinya, menjadi ajudannya, Pak kita. Memang tidak mudah Pak sekarang. Bu, halo, tidak mudah. Ya, kan memang ya, kalau empat-empatnya Pak mereka dapat 2 juga bagus. Dapat 2 dari 4 itu sudah bagus. Cari yang sidik dan amanah, udah bagus. 3 lebih bagus lagi. Ya, halo Pak. Pak, baik kan? Ada yang cerdas, fatona, tapi nggak amanah. Milih putih Pak. Gitu. Hari ini banyak orang pintar kok. Banyak pakar Pak. Ini nggak amanah. Ya. Cari yang jujur, kurang pintar atau pintar banget tapi nggak jujur. Milih putih Pak. Orang mereka ya. Ya. Komplit ya jujur dan pintar itu komplit. Sidik, tablik, amanah, fatona. Kalau nggak ya 2 lah. Kalau nggak 3, syukur, 4 susah. Ya. Apalagi tadi cari tambahan sejati Bapak Ibu. Apakah partner kerja, apakah apa ya. Cari orang-orang yang memang tadi ya amanah, apalagi Pak asik, hanya meningkat agamanya dan akhlaknya. akhlaknya, S-nya bisa membuat ilmu kesehatannya, ilmu kesehatannya, ilmu dan Masya Allah, semoga ada kan. Lengkap. Ya. Tadi yang kedua apa Pak Ikan? Sampai lupa. Yang kedua itu derivasi dari nafsul mutmainnah. Ya. Itu bisa mengantarkan kita mempunyai sifat yang tadi supaya tubuh itu tidak bisa disentuh api neraka, yaitu hayin tadi. Oh iya, pasti Pak, pasti. Jiwa yang tenang Pak, ini modal utamanya. Jiwa yang tenang. Apa-apa juga Pak, kalau tenang itu semuanya selesai. Ya, bahasa kita yang tenang kebalikannya ya kemerungsungan ya. Ya, tenang itu sebenarnya jadi lembut, jadi enak, nyaman, supel, santai, Pak kita cool, Pak itu semuanya ya kita ukur. Seperti tadi Ustaz mau masuk ke taklim ini kan Ya. lagi ramai tuh. Jadi tak masuk kan langsung tenang tuh ini ya. Misalnya santai aja Pak. Ya. Jadi itulah jiwa yang mutmainnah Bapak tadi. Hari ini Bapak Ibu Masya Allah. Halo. Hari ini Bu, wah namanya media itu luar biasa. Kemarin Bapak Ibu ada yang buka di media kemarin. Lama heboh Pak di media itu. Duluan 8.000 rupiah. Itu berapa penyaran panik Pak. Ya kan? Ya. Anak-anak itu, tapi punya dolar nggak? Dolar kontilil. Dolar. Apa? Ini dolar model, Masya Allah. Baik. Itu Bu. Ada Bu. Kuota tuh. Beli ya. Nanti kalau udah naik di Gimana? Salah google-nya. Baru dolar lele. Ini mereka cool, santai, tetap fokus, ya, nggak heboh. Baik, nah Ibu ada lagi mau komentar? Cukup? Baik, monggo Ibu diumumkan, silakan. ada pertanyaan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pondok pada pagi hari ini terkumpul 1 juta rupiah dan untuk pengajian 300.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan untuk penyedia snack Selasa tanggal 18 Februari Ibu Sutarman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.